Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahum Bismillahirrahmanirrahim. Rumani alladzina atainahum kang wis paring ingsun hum ing alladzina Alkitab iku mubtada'un, jadi kawitan kucunahu kang maca sapa alladzina hu ing kitab apa tiladihi kelawan sakbenere maca ing kitab ayaqulu lahu tegese maca sapa alladzina ing kitab sama kaya barang tunzila kang wis diturunaken apa man. Jumlah tu terjumlahi iku akan jadi hal jumlah kang kali maca sapa alladzina hu kitab apa tilawatihi kelawan sakbenere maca kitab haqqa kelawan haqqa iku naskun iku musibah diwaca nasab apa haqqa pada masdari netapi ngatasi masdar apa baru dan kobar ulaika utai samudayani alladzina iku yu'minuna pada iman sapa alladzina bihi ing kitab nuzilat diturunakan apa ayat di jama'atin di dalam perkumpulan di jama'atin di dalam perkumpulan minal habsati saking wong negara Habsah Ethiopia waslamu lan majid Islam sapa jamaah
kang ukur sokongan, yapur kang ukuri sokongan bihi ing kitab, kitab itu kitab al-mu'ta kang ditekaaken bi ayyuharifahu kelawan yang tolong sokongan ing kitab ya ayyuharifahu kelawan yang tolong sokongan ing kitab laula loko utai saudayane man ya ulai ibu al-khasiruna wong kang rugi kabeh lama siruhum yakti utai nurbanine man yakuhu man makno ngakeh utawa ulaika lama siruhum yakti utai nurbanine ulai iku iranari maring neraka al-mu'abadati kang dilawasaken alaihi ingatasi ulai waman yakfur faulai lahum khasirun barang siapa yang mengkufuri Al-Quran kitab suci baik Quran Taurat Injil anggota yang sudah didatangkan dari Allah kepada nabi-nabinya mengkufuri dengan merubah dengan mengutak-atik merubah menghapus mengganti kitab oleh al-mufassirun maka mereka semua adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugi. Namasiruhum ilanar sungguh tempat kembalinya mereka yang merubah Al-Quran, mengkufuri Al-Quran, merubah kitab suci, Injil, Taurat, menentang dan merubahnya, maka tempat tinggal mereka inanari adalah neraka al-muhabbatati alaihim yang mereka kekal di dalamnya. Ya Bani Israil al-Qur'u ni'mati allati an'amtu alaikum anni faddalukum 'alal 'alamin. Ya Bani anak putu Yusuf, ya Bani Israila, ya Bani Israila, anak putune Nabi Yakub, ya Bani Israil, anak putune keturunan Nabi Yakub. Jadi Bani Israil itu keturunan Nabi Yakub. Israil itu nama lain dari Nabi Yakub. Dan itu keturunannya ya sampai sekarang ini. Israil itu
Ya Bani Israel, anak putri Nabi Yakub, Kulkuru ini sira kabeh nikmati ing nikmat rusul, nikmati ing peparing rusul. Allati ya nikmati an'amtu kang wis paring rusul alaikum ing atas sira kabeh. Wa ani lan setune ingsun iku faktor tukum ngunggulaken ngutamaken sapa ingsun ing sira kabeh. Faktor tukum iku faktor tukum ngutamaken ingsun ing sira kabeh alal alamin ngarahaken wong alam kabeh. Takut kama tegese dingini apa misluhu padane bau wataku lalu tiga sira kabeh opo tiga sira kabeh yauma ing dalam siji dina la tetesi kang ora bisa nolak tugani tegese nolak sira la tetesi kang ora bisa nolak sira tugani tegese nolak sira la tetesi kang ora bisa nolak tugani tegese nolak sapa nafsu awak-awakan an-nafsi sambil awak-awakan di dalam yaum di dalam yauman sayan ing sekitik wae ora sayan ing siji-siji wala yubanu lan ora diterima minha saking nafsun apa adlun tebusan tidak pun tegese tebusan wala tanfa'uha lan ora aweh manfaat ing nafsun apa syafaatun ditulung wala hum lan ora ana utawi lan ora ana utawi Bani Israil kita wala lan ora ana utawi nafsun wala lan ora ana utawi nafsun iku yusoruna ditulungi utawi saruna oleh ditulung sapa nafsu yumnauna tegese dicegah sapa nafsu yumnauna tegese dicegah sapa nafsu min adzabillahi saking siksane Allah. Hai orang Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, uzkuru nikmati, ingatlah nikmatku, ingatlah pemberianku, allati an'amtu alaikum,
nikmat yang sudah Aku berikan kepada kalian. Ini kodotuku malal alamin, sebenarnya Aku lebih mengunggulkan kamu, lebih mengutamakan kamu daripada orang-orang di alam ini, lebih mengutamakan kamu di atas semua orang yang ada di bumi. Wattaqu yawman la tujzi nafsun an nafsin, takutlah hai Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, takutlah di satu hari, di hari yang tidak ada yang mampu untuk mencegah. Jadi setiap orang lain kemudian menolong itu tidak bisa. Orang lain menolong orang yang lainnya itu tidak bisa. Di hari itu tidak ada yang sanggup untuk menolak, untuk mencegah seseorang membantu orang yang lain. Sedikit pun tidak ada yang bisa menolak untuk membantu orang, membantu yang lain. Jadi hanya memikirkan bagaimana saya selamat, bagaimana saya tidak menemukan kesengsaraan, maka tidak ada yang bisa membantu yang lainnya. Membantu dirinya saja mungkin kesulitan, kerepotan, apalagi mau membantu yang lain. Wala yuqalu min adlun, dan di hari itu tidak ada tebusan dari kesalahan yang dilakukan kepada orang lain kemudian ditebus dengan harta benda, misalkan itu tidak ada di hari itu. Wala tawassafatun, dan tidak ada pertolongan, tidak ada pertolongan yang bisa memberikan manfaat kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Pertolongan itu tidak berguna dan tidak ada kecuali pertolongan yang datang dari amalnya sendiri. Walau nasuruna, dan mereka di hari itu, di hari kiamat, tidak akan ada yang menolong. Yunaula minadzabillahi, artinya tidak ada kekuatan atau tidak ada orang yang bisa mencegah orang lain dari sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dari dirinya sendiri. Yang bisa mencegah sisa Allah adalah dari amalnya sendiri, tidak dari orang lain. Wadkur lan uturna sira Muhammad, wadkur lan uturna sira Muhammad iditana naliko nyubo, iditana naliko nyubo, naliko nguji, ikhtabara tegasi nyubo. Wadkulan utana sirah Muhammad idikta naliko nyubo som, naliko nyubo itaka tegasi nyubo Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Dikira hadilan ing dalam siji wacan Ibrahim, lapat Ibrahim. Soporohu pengirani Ibrahim di kalimatin lawan biro-biro perintah, di awamirin tegasi lawan biro-biro perintah, wanawahu lan biro-biro cegah, alapahu tegese mokso-mokso sapa Allah di Ibrahim.
ala bau tegese merti mokso sapa Allah Ibrahim pihak lawan kalimatin. Baik Muhammad, ceritakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka, kepada orang Quraisy, kepada orang Mekah, ceritakan ketika Nabi Ibrahim dicoba pada Tuhannya dengan beberapa perintah yang Allah itu memaksa Ibrahim untuk menjalankan perintah itu. Jadi Nabi Muhammad sudah menceritakan kepada orang-orang Quraisy ceritanya Ibrahim ketika dipaksa untuk melakukan perintah Allah bagian dari ujian. Bila dikeluarkan dia utai kalimat iku manasikul haji biro-biro laku ibadah haji. Ia utai kalimatin iku manasikul haji biro-biro laku ibadah haji atau biro-biro ibadah haji. Dikatakan satu kaul kalimat atau perintah Allah yang dipaksa untuk dilakukan Nabi Ibrahim adalah berupa ibadah-ibadah haji, berupa manasik haji, berupa ibadah haji. Wakilan dan ucapakan ia utar kalimat iku al-madmadatu kokomau wal istisyaku lan sebanyu menghirup wasiwaku lan siwakan wakos susaroti wakos susaribi lan gunting bermos wakal kurosi lan bingah rambut sirah. Wakal kurosi lan bingah rambut sirah. Wakalam wadbari lan netoki biro-biro kukau wanatkul ibti lan bubuti rambut ciklakan wanatkul ibti lan bubuti rambut ciklakan rambut kelek wahal lanati lan yukur jembut wal fanatilan sunat hutan wal fanatilan sunat wal istijlailan sesuci saking buang air. Dikatakan yang dimaksud dengan kalimatin perintah sebagai ujian Nabi Ibrahim dari Allah, sebagian dikatakan bahwa perintah itu adalah seluruh perbuatan ibadah haji, mulai ihram, sa'i, dan jumroh dan lain sebagainya. Wakilah dan dikatakan yang lainnya bahwasanya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim adalah diperintah untuk berumur, diperintah untuk memasukkan air ke dalam hidung, mau hisap banyu, siwaku diperintah untuk siwakan, susari, gunting bermos, bilangan bermosi, suruh gunting atau dikerok bermosi, atau disuruh
rambut kepala dibagi dua, jadi rambutnya disisir, bukan ini tapi dibelah rambut kepala menjadi dua, atau berupa menggunting kuku-kukunya, ya, menghabiskan rambut yang ada di kelek, ya, di belakang, di butai, ya, jemput itu kedokter dirapikan. Kemudian khitan, sunat, dan bersuci setelah buang air kecil dan besar. Itu diantara pendapat perintah Allah kepada Nabi Ibrahim sebagai ujian kepada Nabi Ibrahim yang harus dilakukan. Jadi ada dua versi. Fatamahunna mongko nyempurnaaken, fatamahunna mongko nyempurnaaken sapa Ibrahim ing kalimatin, adawna tegesi lekani sapa Ibrahim ing kalimatin tamatin ali biro-biro sempurna. Maka Nabi Ibrahim menunaikan perintah itu, semua perintah dari Allah itu dengan sempurna, dilakukan semua dengan sempurna. Jauh sapa Allah Ta'ala, Rasul Allah Ta'ala, lalu maring Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah menunaikan tugas, sudah menunaikan perintah Allah, lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim. Kalau ketika Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala lalu maring Ibrahim, ini sudah usul iku ja'aluka zat kang ditekakan sira linnasi kadue manungsa imaman ing imam, ketuatan berarti panutan di dalam agama. Dan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, berfirman kepada Nabi Ibrahim, ini ja'il kalina Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan kamu itu untuk manusia. Sehingga aku menjadikan kamu Ibrahim untuk manusia. Jadi hakikatnya Allah menciptakan Ibrahim, mengutus Nabi Ibrahim sebagai Rasul Nabinya itu hanya semata-mata untuk manusia generasi setelahnya, dijadikan Allah sebagai imam, sebagai panutan dalam bidang agama. Jadi Ibrahim itu adalah bapak kita dalam agama. Bapak kita sendiri, Pak Amir, itu bapak kita dalam menurunkan kita ke bumi. Jadi Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Man abuka, siapa bapakmu? Bapakku adalah Nabi Ibrahim dalam segi agama. Jadi seperti itulah Nabi Ibrahim diciptakan Allah untuk manusia sebagai yang diikut oleh semua manusia setelah Nabi Ibrahim, generasi sampai titik ini. Kala ketika sopo Ibrahim, wa min dzurriyyati lan saking anak putu ingsun, wa min dzurriyyati lan saking anak putu ingsun, awaladi tegesi biro-biro anak ingsun,
ij'al muga dadekno Tuhan a'immatan ing pira-pira imam. Kemudian Ibrahim berkata, berkeinginan kepada Allah, dan semua dari anak cucuku, dari keturunanku, dari anakku, cucuku, dan seterusnya, jadikanlah sebagai imam. Jadi Nabi Ibrahim meminta, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, sebelumnya aku menciptakanmu Ibrahim untuk manusia sebagai panutan, sebagai yang diikuti oleh mereka dalam beragama. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, dan seluruh keturunanku jadikanlah juga imam, jadikanlah juga panutan. Ya seperti Nabi Ismail, Ishak, Nabi kita, nabi-nabi yang lain, semua nabi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Qala dikasih Allah, qala dikasih Allah, la yanalu urumar qawla ayat la yanalu urumar qawla opo ahdi janji insun bil imamati lawan dadi imam al-zalimina ing wong kang dolim kabeh al-kabirina tegese wong kafir kabeh minhum saking zuriyati, minhum saking anak putu, saking zuriyati. Iku dalun nuduhaken ala annahu ing atase setune kelakuan iku yanalu merkoleh sapa wairu zalimi liyane wong kang zalim. Kemudian Allah menjawab, la yanal abdi zalimin, tidak akan mendapatkan anak putu kamu itu juga menjadi nabi, menjadi imam, menjadi panutan, yaitu anak putu kamu yang zalim. Jadi anak putu keturunan Nabi Allah Yakub itu ada yang dijadikan nabi, itu berarti ya sudah netes, artinya sudah mengikut kepada Nabi Ibrahim, kemudian dijadikan nabi sebagai panutan. Jadi keturunan Nabi Ibrahim yang kafir-kafir itu yang bukan termasuk dijadikan imaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yanalu ghairu zalimi, jadi imam sesuai permintaan Nabi Ibrahim, dan ya keturunanku, anak-anakku jadikanlah ya Allah juga imaman. Kemudian mengatakan yanalu ghairu zalimi, yang akan mendapatkan menjadi imam itu orang-orang selain yang zalim dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Berarti yang sudah dijadikan nabi oleh Allah dari keturunan Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang tidak berbuat zalim. Berarti orang-orang yang betul-betul menegakkan agama Allah, betul-betul menegakkan kebenaran. Tidak ada nabi yang kemudian berbuat curang, itu tidak ada. Tidak ada nabi kemudian berbuat semena-mena, itu tidak ada. Ya, yang berbuat semena-mena itu adalah orang-orang yang zalim. Maka orang-orang zalim ini ya tidak dijadikan oleh Allah sebagai imam. Berarti kategori orang nabi imaman anak putu Nabi adalah orang-orang yang super baik. Wa ij'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna
jadikan ingsun utawa ija'ana lan nalika waktune jadikan ingsun al-baita ing Ka'bah. Al-Ka'bah tegese Ka'bah mazhabatan karena jadi kembali linasi kate manusia marji'an tegese kembali yafubuna kang piro-piro dari soponas ilahi maring baitan min kulijan ibin sangking sabar-sabar arah dan ketika Nabi Ibrahim Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim wa'ija'anal baita Allah memerintahkan menyuruh Nabi Ibrahim untuk membuat rumah Allah yaitu Ka'bah, di mana Ka'bah itu salah satu tujuan dari semua manusia, merupakan salah satu tujuan dari semua manusia di bumi ini ya, min kulli janibin dari segala arah, dari arah timur, barat, segala arah itu menuju kepada satu bangunan ini yaitu Ka'bah. Artinya ibadah haji itu manusia di bumi ini, manusia di alam dunia ini menuju ke satu tempat itu dari berbagai macam arah, dari arah timur menuju ke Ka'bah, barat, semua menuju Ka'bah. Jadi tempat tujuan dari semua manusia dari segala arah yang ada. Wa amnan lan dadi nggon aman, wa amnan lan nggon aman, ma'manan tegesi panggonan aman lahu kaduin nas minadulmi saking kedoliman wal ilwati lan biro-biro geger, wal ilwati lan biro-biro gegeran al-waqi'ati kang tumibo fi ghairihi di dalam liyane baik. Karena Allah sapa rajul wong lanang yalqa kang ketemu sapa rajul karena Allah sapa rajul wong lanang iku yalki ketemu sapa rajul qatila abihi ilmu kang mateni bapake rajul bala bijuhu moko ora mubahaken opo ketemu ing qatil bala bijuhu moko ora mubahaken opo ketemu ing qatil. Kemudian Ka'bah merupakan salah satu tujuan manusia untuk beribadah datangnya dari segala arah. Kemudian Ka'bah itu juga merupakan tempat aman, tempat mencari keamanan dari perbuatan dolim, dari suasana semrawut, pemberontakan dan sebagainya yang terjadi di luar Ka'bah, di
di luar negara Mekah. Di luar negara Mekah bila terjadi huru hara kemudian datang ke Ka'bah, maka dia akan menjadi aman. Datang ke Ka'bah maka menjadi aman. Seperti contohnya di sini peristiwa karena rajulu yalqiqa tilati, ada seseorang lelaki ya ada seorang lelaki ketika berada di Mekah, berada di Ka'bah ya, bertemu dengan orang yang pernah membunuh ayahnya. Jadi seorang laki-laki bertemu dengan orang yang membunuh ayahnya di Mekah itu. Akan tetapi pala yujiru, maka lelaki ini tidak sampai membalas, si pembunuh ayahnya ini, dibiarkan. Padahal ketemu ini loh orang yang membunuh ayahku, karena ya peristiwa ketemuan itu di Ka'bah, maka pembunuh ini menjadi aman. Pala yujiru, mongko orang mubahakan pokok ketemu qatil, maka si qatil ini tidak diapa-apai oleh si anaknya yang laki-laki. Berarti aman, tidak sampai dibalas oleh anaknya yang bapaknya dibunuh oleh qatil. Allah a'lam bishawab. Ya Allah ya Ta'ala jina sirata astagfirullah alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad